Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, barusan muqaddimah yang sering disampaikan Nabi SAW dalam khutbatul Jum'ah, khutbatul nikah, dan dikenal dengan khutbatul hajah. Muqaddimah yang baru kita dengarkan bersama. Ada kisah menarik. Ada seorang musyrik mendengar berita bahwa ada orang yang namanya Muhammad dikatakan gila. Lalu dia mencari kota Mekah. Yang maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah berjumpa dengan beliau, mau meruqyah, beliau menyampaikan muqaddimah tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan selanjutnya. Orang ini mengatakan bahwa ini bukan perkataan manusia biasa. Aku tidak pernah mendengarkan perkataan itu dari tukang sihir, juga dari dukun, dan juga tidak mendengar dari penyair. Apa terjadi? Orang ini langsung masuk Islam bersama dengan kabilahnya. Namanya adalah Diman bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala. Begitu kuatnya ya yang khutbatul hajah tadi untuk masuk ke dalam hatinya sehingga dia memeluk agama Islam, hanya mendengarkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oleh sebab itu para jemaah, dengan kisah tersebut mari kita sebagai orang yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala hidayah ya, agar menambah hidayah itu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar menambah ilmu, bukan menambah yang lain. Ini para jemaah. Nah, itulah disebut dengan hidayah mufassalah, hidayah secara terperinci. Ada hidayah mujmalah, hidayah yang bersifat global. Ada hidayah mufassalah. Nah, di dalam kajian kita, ya insyaallah dengan tema adalah suami yang baik adalah yang baik pada istrinya. Kalau kita mengingat ya seorang ketika menikah, dan yang hadir di sini tentunya ya, generasi ya, yang sudah kita ada lansia dan selebihnya, apakah tidak berlaku kajian ini? Ini berlaku semua para jemaah. Dan kalau kita ingat ketika awal pernikahan banyak di undangan ditulis firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ciptakan untuk kalian pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar merasa tenang
bersamanya. Dan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu ada apa? Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk mencari dan mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah, boleh datang ke laut, boleh datang ke gunung, tapi ternyata di hadapan kita, istri dan juga di hadapan istri yaitu suami, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang mau berfikir. Ya. Diciptakan pasangannya untuk apa? Mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, sering orang singkat dengan samaran, sakinah, mawaddah warahmah. Namun di dalam perjalanan berumah tangga seseorang, ya, ada yang berjalan dengan baik, ada pula yang tidak. Karena berumah tangga ada kewajiban dan hak. Ketika terjaga antara hak dan kewajiban, insya Allah akan terjaga dengan baik. Orang yang bijak adalah selalu memperhatikan kewajiban. Kalau perlu mengalah akan hak untuk kemaslahatan yang lebih besar. Sebaliknya yang tidak bijak nuntut kewajiban, melalaikan, nuntut haknya, melalaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, tema suami yang baik adalah yang baik pada istrinya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Insyaallah pada kesempatan ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, muqaddimah. Kedua, kaum pria pemimpin bagi wanita. Ketiga, suami bertanggung jawab pada istri dan keluarganya urusan dunia dan akhirat. 4, memperlakukan istri dengan baik. 5, menjaga keluarga dari api neraka. 6, mengajarkan adab dan ilmu. 7, tidak boleh mengejek istrinya. 8, cemburunya bidadari. 9, wanita calon penghuni surga. 10, wanita calon penghuni neraka. Nah, mudah-mudahan 10 poin ini bisa kita bahas. Di muqaddimah banyak fenomena suami mentelantarkan istri sehingga terjadi juga KDRT. Ya. Maka ketahuilah, ketika suami mentelantarkan istri, apa kata Nabi? Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakun. Cukup dikatakan berdosa orang-orang yang mentelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pada zaman sekarang ini, entah apa yang menjadi penyebab, ya bisa jadi dari dua sisi, bisa dari suami, bisa dari istri, sehingga banyak suami yang mentelantarkan istrinya. Dan apapun yang terjadi para jemaah, kita sebagai suami tentu punya tanggung jawab besar di dalam keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rahul Bukhari. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Amir, penguasa, pemimpin. Seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita pemimpin atas rumah dan anak-anak suaminya. Dan setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kalau kita menyadari akan tanggung jawab sebagai pemimpin, insya Allah para jamaah Allah Ta'ala akan
membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Asalkan kita berkomitmen untuk menjalankan dalam rumah tangga sebagai sebuah ibadah. Sebagai sebuah ibadah. Dengan demikian selalu acuannya adalah apa yang jadi peraturan yang telah Allah tetapkan. Ya. Sehingga ketika kita menyikapi sesuatu, selalu yang menjadi latar belakang apakah Allah ridho atau tidak. Itu. Dan ketahuilah bahwa semua aturan yang Allah tetapkan, baik perintah maupun larangan, itu merupakan kehidupan sebenarnya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Quran. Di mana seruan Rasul? Dalam hadis-hadis beliau. Isinya perintah dan larangan. Perintah dan larangan disebut syariah. Syariah itu syariah bahasa Arab artinya apa? Manbaul ma, sumber mata air. Oleh karena itu Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Kapan? Idza da'akum, ketika mengajak kalian lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Ada orang pergi ke luar negeri untuk kerja, mana fulan nyari penghidupan. Nah, penghidupan memang dicari. Ternyata sumber kehidupan yang hakiki adalah ketika kita menyambut seruan Allah dan Rasul. Surat Al-Anfal ini. Ya, idza da'akum lima yuhyikum. Ketika mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Terutama seperti yang tema sedang kita bahas. Bagaimana seorang suami baik pada istri? Sesuai dengan apa? Ya tentu bagaimana pandangan agama, kacamata agama. Masya Allah dia yang baik sama istrinya. Istrinya minta ganti mobil ya dikasih, minta villa dibelikan, minta apartemen dibelikan. Enggak sholat dibiarkan, tidak menutup auratnya dibiarkan. Dia tidak baik sama istri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bisa jadi musuh, ya. Apa firman Allah? Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa jadi musuh bagimu, ya. Dan hati-hatilah dari mereka. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 para jemaah. Artinya kasih sayang atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang ayah, kalau tidak menggunakan sudut pandang agama, sudah pasti akan salah. Padahal kalau kita berbuat baik pada istri, ya, sesuai panduan agama, pertama kebaikan pada istri tersampaikan, kasih sayang kepada anak istri tersampaikan, ya, dan juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyampaikan bahwa 1 dinar, ya, yang kita infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang diberikan kepada miskin, 1 dinar atau 1 dirham kepada istri, yang lebih banyak adalah yang kepada istri. Nabi juga bersabda, walam tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Rawahul Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, tidak akan, ya, kalian engkau berinfak dengan nafkah yang mengharapkan wajah Allah kecuali dapat pahala, bahkan yang kau masukkan, ya, ke dalam mulut istrimu dapat pahala.
ini sandaran firman Allah atau sabda Nabi. Itu para jemaah. Ya. Dan dengan demikian hendaklah menjadi acuan di dalam kita berkeluarga itu adalah karena Allah, ridhonya Allah. Ya. Dengan mengharap ridhonya Allah, semua insya Allah akan dapat. Terjadinya KDRT, terjadinya fenomena suami mentelantarkan istri, bahkan juga dengan anak-anaknya banyak terjadi. Kenapa? Ya karena jauh dari agama. Pada hakikatnya dalam berkeluarga itu peluang sebenarnya bagi kita untuk menambah kebaikan dan pahala. Tidak hanya suami, juga istri. Ya, yang tadinya sendiri berdua keluar, ya, diberikan karunia keturunan yang sekian banyak para jemaah. Orang yang tidur, ya, lalu membangunkan istrinya di malam hari, dia sholat wudu, disayang sama Allah Ta'ala. Nabi bersabda, rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki, yaitu suami, bangun di malam hari lalu sholat, kemudian membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya tidak mau, diperciki air di wajahnya, bukan disiram Pak ya, diperciki. Siram bisa berantem, ya. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma. Akhrajahu Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Kalau suami tidak mau, nadhahat fi wajhiha, dicipratnya air. Nah, ini kerjasama yang sangat indah, ya, suami dan istri. Sehingga kalau sudah seperti itu, insya Allah para jamaah, kalau sudah urusan akhirat menjadi perhatian antara suami istri, insya Allah dunianya ikut, ya. Dan akan diberikan kemudahan dalam urusan dunianya. Maka nanti dunia hambahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhirah niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya rahimah. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, serta dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi niat dan tujuannya, Allah Ta'ala akan menolong urusannya dan Allah Ta'ala akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Lebih-lebih pada zaman barangkali banyak, ya, orang khawatir, orang sampai pada ketakutan, bahkan mungkin bisa takut pada bayangan sendiri, takut dengan berbagai macam kondisi yang ada pada zaman sekarang, ya, dengan adanya problem dunia berakibat kemana-mana, naik harga, naik BBM, takut, ya. Dan penakutnya yang buat takut adalah tawar setan. Takut miskin itu setan. Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 268. Setan menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Dan menyuruh kalian ke perbuatan keji, yaitu apa? Kikir. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Tahu. Nah, tidak menutup kemungkinan terjadinya penelantaran, KDRT, mungkin dengan berbagai macam problem yang lain. Tapi ingat para jemaah, jika peluang berkeluarga itu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah, yang menjadi parameter adalah Allah ridho atau murka, maka insya Allah, ya, akan
menjadi keluarga yang diharapkan sebagaimana dulu para jemaah yang masih ingat di kartu undangan pernikahan kita ada apa? Selalu tercantum surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan pasangan untuk kalian. Ya, ini ayat menjelaskan bahwa orang nggak boleh kawin sama jin karena manusia dan nggak boleh yang bukan pasangannya. Kalau pasangan itu kanan dan kiri, laki sama perempuan, bukan laki sama laki, bukan perempuan. Ya. Sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayat. Bagi siapa para jemaah? Liqaumin yatafakkarun. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, mari kita berpikir bahwa istri tanda-tanda kebesaran Allah, melahirkan anak tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian juga ada istri melihat suami. Bahkan sekarang sudah ada cucu, mungkin sudah ada cicit. Ya. Itu semua peluang para jemaah untuk berbuat baik. Jika yang menjadi ukuran adalah ridho Allah atau murkanya Allah. Jika yang menjadi sudut pandang adalah agama. Jika kita mau menyambut seruan Allah, di mana di Quran, seruan Rasul di mana di hadis. Untuk apa semuanya? Ternyata apa? Untuk apa? 5 yuhifu. Al-Anfal 24. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. Tadi sholat subuh kehidupan. Dilanjut sebentar duduk untuk menurut ilmu kehidupan. Jadi semua perintah dan larangan Allah kalau kita mau menjalankannya pada hakikatnya sumber kehidupan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya kehidupan hati. Ada ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak hanya kehidupan hati juga fisik. Para jemaah, ya. Kenapa? Kita akan bisa merasakan lezatnya kehidupan. Karena iman itu lezat. Nabi bersabda salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudfa fin nar rawahu Muslim. 3 perkara, jika orang itu mendapatkan 3 perkara pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Manis halal, ya, halal itu manis, manis itu lezat, nikmatnya iman, manisnya iman. Apa pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Seperti Al-Anfal tadi 24, ya, Quran dan hadis jadi pedoman, agama jadi sudut pandang, ridho dan murkanya Allah jadi ukuran. Yang pertama, kalau kita ingin merasakan lezatnya iman, belum nanti dah akhirat pada dunia ini. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dengan iman. Yang kedua apa? Mencintai seorang karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan dan harta. Yang ketiga, yaitu apa? Tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Artinya tidak mau kembali kepada masa lalu berada dalam lubang kesesatan setelah Allah berikan hidayah. Sebagaimana tidak sukanya dia kembali kepada kekufuran, seperti tidak sukanya dia dilempar ke dalam api, baru merasakan lezatnya iman. Dan ini bisa dirasakan di dunia. Tadi kita sholat berjamaah, merasakan kepuasan, bisa berjamaah, merasakan kepuasan, mungkin tidak masuk, merasa kepuasan, bisa berebut sholat pertama, bisa merasa kepuasan, bisa melanjutkan zikir kepada Allah. Ini majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala innahu dzikr. Rawi Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, ya, maka singgahlah. Singgahlah. Apa maksud taman surga? Innahu dzikr, halaqah dzikir. Itu halaqah majalisul ilm, wa fi riwayah majalisul ilm, wa fi riwayah al-masajid, masjid. Ini para jemaah. Baik, mukadimah. Kemudian yang kedua, kaum pria pemimpin bagi wanita. Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa laki-laki yaitu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din. Dengan keutamaan yang Allah berikan di antara mereka di atas yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab
harta mereka yang mereka nafkahkan. Nah ini para jemaah, seorang ulama tafsir itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan yaitu apa? Bahwa kaum laki-laki ini qawwamun 'alaihinna bi ilzamihim bi huquqillah ta'ala. Dalam para kaum laki-laki ini bertanggung jawab kepada para istri untuk apa? Untuk mengikat mereka agar menjaga hak-haknya Allah. Minal muhafadzah ala faraidih wa kafihinna 'anil mafasid. Menjaga kewajiban dan menahan diri dari berbagai macam kerusakan. Nah sekarang seorang suami memfasilitasi istrinya, wah masya Allah baik pada istri, tapi dibiarkan tidak menutup auratnya, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan ngerumpi, ghibah dan sebagainya. Maka hari ini para jemaah termasuk apa? Tidak memiliki kecemburuan dalam urusan agama. Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Al-'aq walidain wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyus." Rawahu Abu Dawud. 3 golongan tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan di hari kiamat. Yang pertama apa? Anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah ad-dayyus. Siapa ad-dayyus? Alladzi la yugharu ala ahli, kata Imam Ahmad. Seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada istri. Ini bagaimana? Maka kebaikan suami kepada istri tidak semata-mata diukur dengan fasilitas yang diberikan. Ya. Bahkan dengan kacamata agama, yaitu hadis tadi, tidaklah engkau berinfak dengan satu nafkah mengharapkan wajah Allah kecuali berpahala. Bahkan yang kau masukkan ke dalam mulut istri, ya, yang disuapkan. Sekarang sudah tidak saling suap. Kalau di awal menikah kita saling menyuapi satu dengan yang lain. Ya. Hadis dohirnya yang dimasukkan ke dalam mulut istri dapat pahala saja. Kapan? Jika mengharapkan wajah Allah tadi. Nah oleh karena itu kita sebagai kaum laki-laki, kaum pria, pemimpin bagi wanita dengan dasar tadi di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita dengan sebab keutamaan yang Allah berikan di antara mereka dengan yang lain, ya. Ya kalau laki-laki ada jihad, ya. Ada ibadah-ibadah yang khusus, ya, keistimewaan laki-laki. Dan dengan sebab apa? Yang kedua, harta yang dinafkahkan. Harta yang dinafkahkan. Dengan demikian, sebagai kita sebagai kaum laki-laki karena pemimpin yang akan dimintai bertanggung jawab, warrajulu ra'in an ahli baitih. Seorang laki-laki pemimpin untuk keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nomor 3, suami bertanggung jawab pada istri dan keluarganya urusan dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai suami para jemaah tidak hanya bertanggung jawab urusan dunia, juga urusan akhirat. Dan ketika kita menjalankan aktivitas dunia, jika yang menjadi motivasi adalah akhirat, maka dapat pahala. Saya minum atau tidak minum, nggak dapat pahala. Tapi ketika barangkali ya mulut kering sementara menyampaikan kebaikan atau baca Quran, maka minum dapat pahala. Para jemaah, oleh sebab itu mari kita robah mindset kita dengan apa?
Amal akhirat, amal dunia jadi akhirat, amal akhirat berlimpah. Pertanyaan saya, adakah orang yang sholat masuk neraka? Maka jawabannya ada. Kalau hadis yang panjang, 3 orang pelopor agama. Yang satu berperang membela agama Allah dengan nyawanya. Yang kedua berjuang membela Allah dengan ilmu dan Qur'annya. Yang ketiga berjuang dengan apa? Dengan hartanya. Itu pertama kali dihisab dan pertama kali masuk neraka. Untuk apa nikmat yang telah aku berikan padamu? Saya berjuang ya Allah, saya takut mati syahid. Kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Karena kamu ini dikatakan diukolah jari. Engkau berperang hanya ingin disebut sebagai apa? Pemberani. Neraka, Pak, ditarik badannya. Yang kedua, untuk apa nikmat yang aku berikan? Aku baca Quran, aku berilmu. Kami ingin dikatakan seorang alim atau qori, masuk neraka. Yang ketiga, dengan hartanya ingin disebut sebagai dermawan, dimasukkan neraka. Artinya apa? Amalan akhirat justru mendapatkan siksa. Nah sekarang bagaimana? Amalan dunia jadi akhirat, amalan akhirat berlipat ganda. Ya. Demikian juga suami bertanggung jawab pada istri dan keluarganya urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat para jemaah. Nah, kalau kita memahami kewajiban kita memberikan nafkah untuk anak istri, maka yang terjadi kalau motivasinya akhirat, insya Allah akan mendapatkan pahala, bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan 1 dirham yang dijalankan di jalan Allah di fakir miskin, yang lebih banyak pahala kata Nabi apa? 1 dirham yang diberikan kepada istri. Yang keempat, memperlakukan istri dengan baik. Ya, memperlakukan istri dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf, yaitu dengan baik. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Apa ma'ruf di sini? Yaitu dengan baik. Dalam surat An-Nisa ya, ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairin katsir. Kalau kalian enggak suka sama istri kalian, bisa jadi yang kamu tidak suka itu Allah jadikan kebaikan yang melimpah. Ya. Kebaikan yang melimpah para jemaah. Surat An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Pergauli istri-istri dengan baik dan ma'ruf. Jika kalian tidak suka, maka bisa jadi ketika kalian tidak suka pada sesuatu, Allah jadikan di dalam yang kalian tidak suka itu apa? Khairan katsir, kebaikan yang melimpah, kebaikan yang sangat banyak. Karena memang kita terbatas penilaian kita bagaimana. Sebagaimana Allah berfirman, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu tidak suka itu jadi kebaikan bagimu. Ya, surat Al-Baqarah 216. Dan bisa jadi yang kamu suka itu jadi keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Al-Baqarah 216. Nah, bagaimana memperlakukan istri dengan baik? Para jemaah, lihat bagaimana Nabi SAW ya, kepada Sofia, ya, kepada Sofia, kata Anas bin Malik, ya, ketika Nabi SAW ke Madinah, ya,
dan aku melihat Nabi SAW itu Sofia mau naik onta, ya. Kemudian beliau fayadhu rabbatahu wa tadhu Sofia ijlaha ala rukbatih hatta tarkaba. Nabi meletakkan kedua lututnya, kemudian Sofia meletakkan kakinya di lutut Nabi sampai naik ke atas onta. Itu Nabi SAW, ya, karena postur Sofia agak pendek, ya. Kemudian naik onta agak tinggi. Nabi menjadikan apa? Menjadi kalau bahasa Jawa pancian, Pak, ya, apa Pak? Pijakan. Ya, pijakan, Pak. Nah, apa pijakannya? Kaki beliau naik pakai kaki. Ya. Kalau kita begitu masih pengantin baru. Kalau sudah pengantin baru, ya, tidak jatuh, kenapa saya, ya. Kalau udah pengantin lama, mata di mana? Nah, ini apa coba? Ini Nabi SAW sampai beliau pun mau meninggal tetap berbuat baik pada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbuat baik pada istrinya. Kemudian yang poin kelima pada jemaah, menjaga keluarga dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, tidak pernah memiliki rasa ampun, selalu patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, tidak bisa disuap oleh para malaikat. Ya. Jadi kewajiban kita menjaga keluarga dari api neraka. Bagaimana solusinya? Ali bin Abi Thalib mengatakannya apa? Adibuhu wa 'allimuhu, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Ajarkan akhlak, adab. Karena banyak pengamat, terutama pengamat pendidikan, ya, yang namanya dekadensi moral. Oleh karena itu para jemaah, ya, kebetulan saya ada lembaga, ya, kalau mau apa nggak ada penilaian, ya, itu poin pertama apa? Karakteristik karakter. Sampai ada kalau kita lewat di Tol Jagorawi itu, Jagorawi kan ada pendidikan karakter. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang hilang kontrol. Ada anak bukan hanya mengata-ngatai orang tuanya. Kalau dalam Quran disebut mengata-ngatai. Ya, pada takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Jangan mengatakan dan jangan membentak, ucapan dengan perkataan yang mudah. Tapi sekarang, ya, ada yang membunuh ibunya, ada yang membunuh ayahnya, dan itu terjadi pada dia. Oleh sebab itu, mari kita usahakan menjaga keluarga dari neraka. Kita minta Nabi Ibrahim saja, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan pada saya anak yang soleh. Itu Nabi pada zaman yang dijamin surga, masih minta kepada Allah, apalagi kita, ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang hanya bisa berebutan warisan. Tapi mari kita apa? Minta pada Allah generasi yang soleh. Ya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta pada Allah Ta'ala. Nangis. Ya. Dan yang namanya anak tidak harus memang anak berikut, tapi bisa cucu, bisa cici. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzunahuma wa kana abuhuma sholihah. Ya. Adapun dinding yang roboh, kata Khidir kepada Nabi Musa yang tadi minta jamuan makan tak dikasih, kok ada dinding roboh mau dibangun? Nabi Musa heran. Jelas oleh Nabi Khidir apa? Dinding yang roboh ini milik kedua anak yatim yang ada di kota ini.
Dan di bawah dinding ini ada harta simpanan. Kalau ditinggalkan roboh bisa keluar dan diambil orang. Nah, tapi dijaga oleh Allah melalui tangannya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa alasannya? Wa kana abuhuma sholihan. Karena bapaknya kedua anak ini adalah orang yang soleh. Jadi kesolehan orang tua akan menentukan kesolehan anaknya. Yang namanya anak tidak hanya anak langsung di bawah anak. Kenapa ayat ini bisa dibuka dalam tafsir Mukatsir, dalam tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud dengan bapak yang soleh apa? Bapak yang ketujuh. Jadi kakeknya yang ketujuh itu sampai dijaga. Kenapa? Ya karena memang kesolehan anak keluarga itu sangat menentukan. Ya. Allah berfirman, alladzina amanu wattaba'tuhum, ya. Dalam surat apa itu? Surat Thaha. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur itu surat yang ke-52. Orang-orang beriman dan ikuti keimanan mereka oleh keturunan mereka, Allah akan mempertemukan nanti di surga. Meskipun tidak sama tingkat amalnya, dipertemukan. Ya. Nabi bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdi shalih fil jannah, fa yaqulu ya Rabb anna li hadhihi fa yuqal bi istighfari waladika laka." Rawahu Muslim. Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu heran, ya Allah, ini tuh saya. Dari mana ini? Sementara dia tidak merasa berbuat kebaikan sesuai dengan balasan yang begitu besar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini adalah istighfar yang dimintakan anakmu untuk. Kepada Anda yang memiliki orang tua sudah meninggal, apakah kita rajin mendoakan beliau? Ayah dan ibu kita. Ya. Bagi kita yang masih ada orang tua, apakah kita juga rajin mendoakan beliau? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Kalau kita ingin menjadi anak kita soleh, mari kita soleh duluan. Ya. Kemudian yang keenam, mengajarkan adab dan ilmu. Ya. Karena adab itu penting, para jemaah, etika, akhlak. Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda, tidak mengerti hak-hak orang yang tidak ilmu, orang-orang alim. Ini bukan termasuk golongan Nabi. Maka kita ajarkan adab dan akhlak kepada anak-anak. Kalau di Jawa Timur, ya, kalau ada orang tua duduk di bawah, anak duduk di atas, itu tidak sopan. Kalau di Jawa, kalau ada orang tua di bawah, ada anak muda lewat depannya, harus minta uang 1.000, Pak. Itu nuwun sewu, gitu kan? Lu mana dalilnya? Mana ada nuwun sewu permisi? Ya, banyak orangnya, itu datang hadis tadi. Nah juga apa? Ya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Berikan maaf, wa'mur bil 'urfi, perintah dengan 'urf. Apa itu 'urf? Adab. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Nur sewu permisi itu tidak bertentangan, tapi yang bertentangan sampai bungkuk-bungkukan badan, ya, tidak boleh sampai rukuk. Ya, menghormati orang tua, cium tangan boleh, nah, tapi sampai sujud tidak boleh. Ya, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh, ya, orang sujud sama orang, maka aku suruh istri sujud sama suami. Ya. Terakhir para jemaah, ya, sebelum ini masih 709, tapi waktu sudah habis. Tidak boleh mengejek istri, ya. Tidak boleh mengejek istri. Nabi bersabda sallallahu, la yafraq, ya, mu'minun mu'minah, ya. Tidak boleh, ya, seorang suami itu mengejek istrinya, ya. Tidak boleh seorang suami mengejek istrinya, ya.
in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Muslim. Kalau dia tidak suka dari satu perangai, insya Allah dia senang dengan yang lain. Istri kata orang bukan bidadari, ya, tidak sempurna. Masak itu jaga anak kurang, ya, ada apa ya? Masaknya kurang, melayani suami, masya Allah. Kalau mau sempurna nanti Pak di akhirat, ya, di akhirat nanti. Terakhir para jemaah, ya, nah, supaya bapak-bapak juga merasa terhibur nih ya. Ada Nabi bersabda, la tu'ti imra'atun zawjaha fi dunya. Jangan suami istri menyakiti suaminya di dunia. Kenapa? Illa qalat, ya, zawjatuhu minal mur'in la tu'ti qatalakillah fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqa fi ilaina. Akhrajahu Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali nanti istrinya yang ada di surga, ya, mengatakan jangan sakiti dia. Semoga Allah membinasakan kamu, sesungguhnya dia sebentar bersama nanti akan berpisah denganmu. Ya, ini pembelaan pada suami terakhir. Ya. Jadi kalau istri nyakiti suaminya, kalau suaminya calon penghuni surga, ya. Dan jangan terlalu pede Pak menjadi penghuni surga. Ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih tersisa beberapa poin. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu yang akan bertanya. Sudah baik semuanya, suami yang dekat. Ibu-ibu nih, ada yang mau bertanya? Ini berlaku untuk bapak dan ibu-ibu semua, ya. Baik pengantin baru maupun pengantin kawakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita sebagai tujuan berlima atau menjaga keluarga dari neraka sesuai yang disampaikan oleh Ali, ajarkan adab dan ilmu agama. Bagaimana khususnya bila dalam keluarga istri itu lebih dahulu hijrah, lebih tahu tentang agama bandingkan dengan suami. Bagaimana sikap suami? Iya, ya. Nah, pertanyaan itu sering terjadi dan sampai saya, jadi istrinya lebih dulu diberikan karunia Allah Ta'ala memahami agama. Karena memahami agama itu karunia. Manzirillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, dimudahkan dia memahami tentang agama. Nah, bagaimana ketika seorang istri lebih dahulu mengerti agama dan lebih banyak tahu tentang ilmu sikap suami? Justru ketika ya istri mengerti agama, maka dia akan mengeksplorasikan pemahaman dia dengan suaminya. Perhatikan, idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat wa shama syahraha wa hassana farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akhrajahu Ibnu Hibban dan yang lain. Jika wanita sholat 5 waktu, menjaga 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka dikatakan silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Nah, kalau wanita ngerti agama pasti akan begini, ya. Kemudian dilihat menyenangkan, ya. Kalau disuruh dia apa? Dia membantu perintah suaminya, ya. Seperti Nabi bersabda SAW, ya. Nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadibat ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adu ghamdan hatta tarda. Wanita kalian yang termasuk ahli surga adalah apa? Al-wadud al-a'ud, yang punya sikap kasih sayang, yang siap melahirkan banyak anak, yang setia sama suaminya. Kalau suaminya marah, datang pada suaminya, letakkan tangan di atas tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak bisa tidur mas, sampai kau rela, sampai kau hitung. Itu wanita calon penghuni surga yang ada ilmu, ya, yang ada ilmu. Demikian. Ya, ada lagi yang lain?
Allah a'lam bishawab. Maka suami jangan khawatir, justru kalau istrinya menteri ilmu, justru waktu kesempatan. Jangan malah istrinya sombong. Gara-gara ngerti ilmu juga dia. Ada lagi? Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, ini Ustaz, ada pertanyaan WA ke saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, suami anak insya Allah sudah belajar sunnah. Tetapi di usia pernikahan ke-17 ini suami anak berselingkuh kurang lebih 2 tahun. Baru ketahuan setelah terbongkar, suaminya beralasan ingin berpoligami dengan alasan memuliakan janda, sama dengan kita bisa bila. Mohon tanggapannya Ustaz. Memburu janda dan orang aja di sana itu perlu dipertanyakan dari mana itu sebenarnya ya. Jadi para jemaah, terus terang kalau dalam Al-Quran menikahi wanita itu kan apa ya? Karena suka. Ya. Quran yang diatakan itu apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, ini Quran. Ini ayat yang paling apa ya? Kalau saya berapa kali ngajar ibu-ibu paling apa? Paling perhatian ya. Nikahilah oleh kalian matoba. Toba itu apa? Yang menarik. Yang menarik itu. Toba. Ya. Fakiru matoba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Kalau kalian penakut, jatuh saja. Ya. Karena apa? Yang namanya poligami bagi pria punya selera pemberani. Jadi kalau alasannya dia bisa bilang, tak benar. Ya. Karena ayat mengatakan begitu. Kalau khawatir, takut tidak bisa hadir, maka sakit. Sebab nanti kalau nggak hadir, bisa miring jalannya. Ya. Di hari kiamat, jalannya miring. Ini para jemaah. Nah, di sini bahasa selingkuh itu mungkin perlu didudukkan ya. Orang berzina itu selingkuh, orang pacaran selingkuh, karena zina sama pacaran itu beda. Kalau zina pasti pacaran belum tentu zina ya. Mencium perempuan itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa ya, ini ya. Kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, di dalam penjelasan ulama ya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW ya. Kemudian ya, dia mengatakan bahwa saya mencium perempuan, tapi tolong jangan dipraktekkan Pak. Itu dosa kecil dipraktekkan dan hasanat. Saya bacakan hadisnya dulu. Anna rajulan asaba imra'atin qublah. Ada orang mencium perempuan. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi fa akhbarahu fa anzalallahu azza wa jalla. Lalu memberitahukan, lalu turun surat ya Hud 114, aqimis shalah tarafay nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kerjakan salat di ujung siang dan bagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Kalau rajul, orang ini berkata, ya Rasulullah alihada qala li jami ummati kulli. Apakah ini ya Rasulullah khusus untuk saya? Tidak, untuk semua umat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maksud di sini apa? Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Tidak ada dosa yang bisa dihapus dengan amal kecuali itu namanya dosa kecil. Ini ulama, bukan saya. Ulama yang menjelaskan. Kalau dosa besar harus tobat. Dan dosa kecil dengan amal. Ya, as-salatul khamsu wal jumu'ah wa ramadan qasaratun lima bainahunna. Puasa Ramadan, sholat lima waktu, Jumat bisa menghapus dosa antara keduanya. Idza turibatil kabair. Kalau dia idza turibatil kabair bisa menghindari dosa besar. Nah, maka di sini sikapnya apa kepada pertanyaan tadi? Ya pertama, kalau memang itu pernikahan yang sah, ya tentu secara syar'i tidak salah. Tapi karena tidak musyawarah sama istri, ya siap-siap piring terbang. Siap-siap piring terbang. Ya.
Nah kalau bisa bermusyawarah, ya ada masalah istrinya kalau misalkan. Tapi apakah harus ridho seorang istri? Kalau secara syariat ya tentu tidak, Bapak Ibu. Secara syariat tidak. Ya. Bahkan Nabi bersabda, tanakahu takasaru fa inni ubahi bikum rumah. Nikahlah perbanyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya keturunan. Ya. Seorang suami bisa merayu istrinya, sebenarnya aku ingin punya anak lagi, tapi aku kasihan kamu tuh hamil. Gimana caranya? Nah, itu kan bisa dengan musyawarah. Tapi seandainya suami bilang begitu, kemudian selama itu sah, ya dia secara syar'i tidak salah. Nah, tapi mungkin secara kemanusiaan dan istrinya dia siap-siap untuk pilih terbang tadi, ya, berikut dengan istrinya. Ya. Jadi kepada ibu yang bertanya, 17 tahun pernikahan, suami selingkuh. Nah, selingkuh itu apa definisinya? Apakah pacaran atau zina atau menikah sah? Ya. Semua bagi kalangan kita dikatakan selingkuh semua itu. Pacaran selingkuh, apalagi berzina. Nah, kalau menikah, karena selingkuh itu konotasi negatif. Negatifnya apa? Di sisi syariat, di depan Allah, ya, negatif, dosa. Pacaran sama berzina. Tapi kalau menikah di kalangan kita tetap selingkuh, tapi tidak berdosa di hadapan Allah SWT. Ya, karena ingin menjaga kehormatannya. Karena apa? Tidak sedikit kaum ibu-ibu, kaum wanita, silakan suaminya jajan asalkan tidak kawin. Ada tidak? Ada pada zaman. Ya tentu jauh dari agama. Yang pada akhirnya bawa penyakit ya, fisik, penyakit sosial dan lain sebagainya. Ini, ya. Nah, ini bukan saya membela bapak-bapak. Sebab bapak-bapak kalau tidak bisa adil satu, Pak. Ya, kalau takut tidak bisa adil satu. Sebab nanti kalau tidak bisa adil, jalan di hari kiamat miring. Selain di rumah juga terjadi kiamat kecil. Lempar ini, lempar itu, lempar banting pintu, macam-macam. Ya, demikian Allah Ta'ala besar. Cukup. Baik, ya. Ada mau kawin lagi kan? Waktu habis. Masih ada yang mau nikah lagi? Waktu habis. Ya. Cukup waktunya saya. Baik, para jemaah, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi modal bagi kita untuk senantiasa memperbarui iman dengan salah satu peluang, yaitu hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri. Ya, kalau satu suami masuk istri dapat pahala, bagaimana Pak dengan yang lain? Asalkan niatnya mendapatkan ridhonya Allah. Ketika ngasih nafkah, ngasih uang belanja, ya Allah, saya ngasih belanja karena Engkau. Ketika ngajak istrinya berlibur sama anak-anak, ya Allah, saya selalu apa Pak manfaatnya? Hati kita selalu berhubungan dengan Allah. Setiap kita mau berbuat, terutama kepada anak istri, ya Allah, saya begini, ya Allah, itu zikir. Selalu terkontrol. Dan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir pada Allah, hati tenang, hati damai. Insya Allah tidak takut dan khawatir dengan kondisi-kondisi yang ada. Demikian barangkali yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya. Semoga Allah mengampuni kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.